Ada sebuah kekuatan yang lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari otot, dan lebih menggetarkan dari suara lantang. Ketenangan diri. Di dunia yang penuh kebisingan, banyak orang berusaha terlihat kuat dengan amarah, keras kepala, atau menunjukkan dominasinya. Namun orang bijak mengerti, kekuatan sejati bukanlah teriakan yang memekakan telinga, melainkan diam yang membuat orang lain terdiam. Pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu tenang, bahkan ketika dunia di sekelilingnya berantakan? Ia tidak banyak bicara, tidak tergesa-gesa, dan tidak reaktif. Tapi justru dari sikap tenang itulah muncul wibawa yang membuat orang segan. Ketenangan seperti itu adalah tanda bahwa ia sudah menaklukkan musuh terbesarnya, dirinya sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa pertarungan terbesar manusia bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan dirinya, egonya, nafsunya, emosinya, dan ketakutannya. Mereka yang berhasil menguasai diri akan terlihat tenang. Tapi jangan salah, ketenangan itu bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang mematikan, karena membuat orang lain bingung, ragu, dan akhirnya segan untuk mengusik. Orang yang bisa menguasai dirinya tidak mudah diprovokasi. Ia tidak mudah terpancing oleh kata-kata kasar, hinaan, atau bahkan fitnah. Justru ia membiarkan musuhnya kelelahan dengan emosi mereka sendiri, sementara ia berdiri kokoh dalam diamnya. Itulah kemenangan sunyi yang sering tidak terlihat, tapi dampaknya jauh lebih kuat daripada pertarungan terbuka. Bayangkan sebuah samudera. Ombaknya bisa mengamuk, menghantam karang, menghanyutkan kapal. Namun di dasar samudera, air tetap tenang, stabil, dan tidak terguncang. Begitu pula dengan jiwa yang sudah dikuasai, tenang di luar, tapi menyimpan kekuatan besar di dalam. Inilah yang membuat ketenangan menjadi mematikan. Bukan dalam arti melukai orang lain, melainkan membuat siapapun berpikir dua kali sebelum berani mengganggu. Kuasai dirimu dan dunia akan sulit menguasaimu. Kuasai emosimu dan orang lain tak akan bisa memprovokasimu. Kuasai hatimu dan kamu akan berjalan dengan keyakinan yang tidak terguncang. Itulah rahasia. Tenang, namun mematikan. Bagian 1. Pertarungan sejati ada di dalam diri. Banyak orang berpikir bahwa musuh terbesar dalam hidup adalah orang lain. Mereka yang menyinggung, mengkhianati, atau menjatuhkan kita. Namun kebijaksanaan para filsuf Stoik mengingatkan kita, musuh sejati tidak pernah berada di luar diri, tetapi selalu berdiam di dalam diri. Ego, amarah, nafsu, ketakutan, dan kesombongan. Itulah pasukan musuh yang setiap hari menunggu kesempatan untuk menguasai kita. Ketika seseorang dikuasai amarah, ia menjadi budak emosinya. Sekalipun fisiknya kuat, pikirannya hancur. Begitu ia terpancing provokasi, orang lain bisa dengan mudah mengendalikan tindakannya. Apa gunanya kekuatan jika hanya dipakai untuk menghancurkan diri sendiri? Stoik mengajarkan, orang yang tidak mampu menaklukkan dirinya sendiri akan mudah ditaklukkan oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang mampu menundukkan egonya, mengendalikan amarahnya, dan menjaga ketenangan batinnya, akan terlihat seperti benteng yang tak tergoyahkan. Dunia boleh mencoba mengetuk dengan segala cara, caci maki, hinaan, atau bahkan fitnah. Namun ia tetap berdiri tegak, tidak terguncang. Inilah makna kekuatan sejati. Bukan memukul lebih keras tapi tidak terpengaruh oleh pukulan apapun. Bila direnungkan, banyak konflik besar berawal dari hal-hal kecil. Kata-kata yang salah diartikan, emosi yang tidak dikendalikan, atau perasaan ingin menunjukkan dominasi. Dari situlah lahir pertengkaran, permusuhan, bahkan peperangan. Semua karena manusia gagal menguasai dirinya. Itulah sebabnya, Stoicisme mengajarkan latihan harian untuk mengenali emosi, mengatur pikiran, dan menahan diri dari reaksi spontan. Seorang yang tenang bukan berarti ia tidak punya kekuatan. Justru ia memiliki kekuatan lebih besar daripada orang yang mudah meledak. Orang yang tenang bisa mengukur kata-kata, menimbang tindakan, dan memilih keputusan dengan jernih. Sedangkan mereka yang terburu-buru karena emosi, seringkali menyesali tindakannya sendiri. Bayangkan seorang pemimpin dalam situasi genting. Jika ia panik, maka seluruh pasukannya akan kacau. Namun jika ia tetap tenang, suaranya mantap dan gerakannya terukur, maka orang-orang di sekitarnya akan ikut tenang. Ketenangan itu menular. Begitu pula dalam hidup sehari-hari. Ketenangan seseorang yang telah menguasai dirinya membuat orang lain segan, karena mereka sadar tidak ada celah untuk mengganggunya.
Kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan 1000 musuh di medan perang, melainkan menaklukkan diri sendiri. Sebab sekali diri ini dikuasai, dunia tidak bisa lagi memperbudak kita. Inilah yang dimaksud dengan tenang namun mematikan. Tenang karena batin terkendali. Mematikan karena siapapun yang mencoba mengusik akan kelelahan menghadapi keteguhan yang tak tergoyahkan. Maka langkah pertama adalah berani melihat ke dalam diri. Kenali kelemahanmu, sadari emosimu, dan latih dirimu untuk tidak menjadi budak nafsu sesaat. Bagian 2. Ketenangan adalah senjata yang paling tajam. Banyak orang beranggapan bahwa untuk dihormati mereka harus terlihat garang, berteriak lantang, atau menunjukkan kekuatannya secara terbuka. Namun dalam pandangan Stoik, kekuatan sejati justru ada dalam ketenangan. Mengapa? Karena ketenangan membuat orang lain tidak bisa membaca isi hati dan pikiran kita. Saat kita tenang, kita menguasai panggung, sementara orang lain kebingungan dengan strategi kita. Ketenangan adalah senjata tajam yang tidak terlihat, namun dampaknya lebih besar daripada serangan fisik. Orang yang tenang tidak mudah terbaca. Ia bisa menunda reaksi, mengamati keadaan, dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dalam diamnya, ia sedang mengumpulkan kekuatan. Dalam ketidakreaktifannya, ia sedang mengendalikan jalannya permainan. Bayangkan sebuah cermin air yang jernih dan tenang. Saat air itu bergelombang, bayangan menjadi rusak dan tak jelas. Namun ketika airnya tenang, ia mampu memantulkan apapun dengan sempurna. Begitu pula dengan pikiran manusia. Ketika pikiran kacau oleh emosi, kita tidak bisa melihat realitas dengan jernih. Tapi ketika pikiran tenang, semuanya menjadi jelas, dan keputusan bisa diambil dengan bijak. Seorang Stoik memahami bahwa dunia ini penuh dengan ujian, hinaan, kritik, dan kejutan yang tidak kita harapkan. Tetapi semua itu tidak bisa melukai orang yang hatinya sudah ditempa dalam ketenangan. Justru sebaliknya, ujian itu akan memantul kembali kepada orang yang melemparkannya. Orang yang marah-marah akan lelah sendiri. Orang yang menghina akan kehilangan wibawanya sendiri. Sementara orang yang diserang tetap berdiri dalam ketenangan, seolah tak terguncang sedikit pun. Inilah mengapa ketenangan bisa terasa mematikan. Tidak ada serangan yang benar-benar bisa menembus jiwa yang terkendali. Tidak ada provokasi yang bisa menyalakan api pada hati yang telah padam dari ego dan amarah. Justru orang yang mencoba mengganggu akan merasa berhadapan dengan dinding tak terlihat. Mereka berteriak, namun suaranya hilang dalam hening. Lebih dari itu, ketenangan juga melahirkan aura wibawa. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang diucapkannya terasa berbobot? Itulah hasil dari ketenangan batin. Orang lain tahu bahwa ia tidak tergesa-gesa, tidak asal bicara, dan tidak mudah goyah. Keheningannya saja sudah cukup untuk membuat orang segan. Stoicisme menekankan bahwa ketenangan bukan berarti pasif. Ia bukan tentang diam tanpa arah, melainkan tentang menguasai keadaan. Orang yang tenang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah menaklukkan dirinya. Bagian 3. Menguasai diri, menguasai dunia. Di balik semua kegaduhan, ada satu kebenaran sederhana yang diajarkan para filsuf Stoik. Jika kamu mampu menguasai dirimu sendiri, maka dunia tidak akan bisa menguasaimu. Segala bentuk penderitaan, kegelisahan, dan kekecewaan sebenarnya lahir dari dalam, bukan dari luar. Yang melukai kita bukanlah peristiwa, melainkan cara kita bereaksi terhadap peristiwa itu. Bayangkan seseorang dihina di depan umum. Ada dua kemungkinan. Ia bisa marah besar, kehilangan kendali, dan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Atau ia bisa tersenyum tenang, membiarkan kata-kata itu lewat seperti angin, tanpa sedikit pun menyentuh batinnya. Peristiwa yang sama namun hasilnya berbeda, hanya karena satu hal, kemampuan menguasai diri. Ketika kita melatih diri untuk tidak reaktif, kita sebenarnya sedang mencabut senjata orang lain. Bagaimana mungkin seseorang bisa memprovokasi kita jika kita tidak merespons sesuai keinginannya? Bagaimana mungkin ia bisa menang jika kita menolak untuk ikut bermain dalam permainannya? Inilah rahasia mengapa orang yang tenang selalu lebih kuat. Karena ia tidak memberi lawan kesempatan untuk menguasainya. Stoicisme mengajarkan 3 pilar penguasaan diri: pikiran, emosi, dan tindakan. Pikiran. Kendalikan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Jangan biarkan prasangka, ketakutan berlebihan,
atau asumsi liar merusak ketenanganmu. Pikiran yang jernih adalah fondasi dari jiwa yang kuat. Emosi, belajarlah untuk menunda reaksi. Saat emosi datang, tarik napas, beri jarak, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini layak untuk dirusak oleh kemarahanku? Kebanyakan hal sebenarnya tidak penting. Tindakan. Pilih tindakan dengan kesadaran penuh, bukan dengan dorongan sesaat. Orang yang bijak tahu bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Kadang, tidak melakukan apapun justru adalah langkah paling kuat. Orang yang sudah menguasai dirinya memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada mereka yang hanya menguasai orang lain. Menguasai orang lain mungkin memberi kemenangan sesaat, tetapi menguasai diri sendiri membuatmu tidak terkalahkan seumur hidup. Lebih dari itu, penguasaan diri juga membangun wibawa alami. Orang yang tenang, bijak, dan konsisten akan dihormati tanpa perlu memaksa. Kehadirannya membawa rasa aman, perkataannya menenteramkan, dan tindakannya menjadi teladan. Dunia mungkin tidak selalu ramah, tapi orang seperti ini akan selalu menemukan jalannya. Karena ia tidak bisa dijatuhkan oleh keadaan. Inilah makna sejati dari tenang namun mematikan. Bukan berarti kita harus menakut-nakuti orang lain, melainkan kita membangun tembok dalam diri yang tidak bisa ditembus siapapun. Dengan itu kita bebas dari kendali orang lain, bebas dari permainan emosi, dan bebas dari segala bentuk perbudakan batin. Siapapun yang menguasai dirinya, pada akhirnya akan menguasai dunia, bukan dengan kekerasan tapi dengan keteguhan. Bagian 4. Tenang bukan lemah, diam bukan tak berdaya. Seringkali orang salah mengartikan ketenangan sebagai kelemahan. Mereka mengira orang yang diam berarti takut, orang yang tidak membalas berarti kalah, dan orang yang sabar berarti bisa diremehkan. Padahal justru sebaliknya, ketenangan adalah tanda kekuatan dan diam adalah strategi yang paling mematikan. Bayangkan dua orang yang berselisih. Yang satu berteriak, menghentakkan meja, matanya merah penuh amarah. Yang satunya lagi hanya duduk tenang. Wajahnya datar, matanya tajam namun damai. Orang luar yang melihat tidak akan menganggap si pemarah lebih kuat. Justru mereka akan melihatnya rapuh, dikuasai emosinya sendiri. Sementara si pendiam, meski tidak mengangkat suara, terlihat jauh lebih berwibawa. Itulah kekuatan diam. Stoik mengajarkan bahwa reaksi paling kuat seringkali adalah tidak bereaksi. Dengan tidak bereaksi, kita mematahkan ekspektasi lawan. Mereka ingin kita terbakar, tapi yang mereka dapatkan hanya hening. Mereka ingin kita jatuh ke dalam jebakan emosi, tapi yang mereka temui hanyalah ketenangan yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, mereka lelah berperang dengan bayang-bayangnya sendiri. Diam juga memberi kita keuntungan strategis. Saat kita tenang, kita punya waktu untuk berpikir, mengamati, dan menilai keadaan. Kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Setiap langkah bisa diperhitungkan dengan matang. Orang yang terburu-buru karena emosi seringkali menyesal. Sementara orang yang sabar dan tenang justru mendapatkan hasil terbaik, karena tindakannya lahir dari kejernihan. Namun tenang bukan berarti pasif. Diam bukan berarti menyerah. Tenang berarti kita memilih momen yang tepat untuk bergerak. Diam berarti kita sedang menyiapkan langkah yang lebih besar. Dalam dunia seni bela diri, misalnya, seorang ahli tidak akan langsung menyerang dengan membabi buta. Ia menunggu celah, membaca gerakan lawan, dan baru melancarkan serangan ketika waktunya tepat. Begitu pula dalam hidup, diam seringkali lebih mematikan daripada 1000 teriakan. Ketenangan juga menumbuhkan aura yang membuat orang segan. Orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, yang tidak gampang goyah oleh kata-kata, akan dipandang sebagai sosok yang kokoh. Kehadirannya membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum mencoba mengusiknya. Bahkan tanpa mengangkat suara, ia sudah memenangkan pertempuran. Maka jangan pernah salah paham terhadap ketenangan. Ia bukan tanda kelemahan melainkan tanda kedewasaan. Ia bukan karena kita tidak mampu melawan, tapi karena kita sudah terlalu kuat untuk diseret ke dalam pertarungan yang sia-sia. Diam adalah pilihan orang yang berkuasa penuh atas dirinya. Dengan demikian, tenang namun mematikan bukanlah tentang menakut-nakuti orang lain, melainkan tentang menegakkan wibawa melalui kendali diri.